kembali dengan Kapten D Simatupang di sini. Pada sesi ini, saya akan menginterview 5 orang yang sudah sukses bekerja di luar negeri. Bagaimana profil mereka dan juga kisah perjalanan mereka sehingga mereka bisa bekerja di luar negeri. Ikuti video-video ini dan simak profil-profil dan tips dari mereka. Tapi sebelumnya, don't forget to subscribe and click the bell. Thank you. Ya, selamat pagi. Pada hari ini kita akan menginterview salah seorang yang mantan pelaut yang sudah sikar kanan dan pindah haluan kerja di darat. Bagaimana ceritanya? Kita bisa langsung ke narasumber. Ya, selamat pagi, Pak Ivan. Bisa tolong diberikan sedikit kata pembuka ataupun juga perkenalan, nama dan juga background pendidikan dan pengalaman kerja secara singkat. Silakan. Selamat pagi. Terima kasih atas percayaannya buat saya. Oke, saya kenalkan, nama saya Ivan Novial. Saya lulusan IP PLAP angkatan 27 tahun 1988 dengan ijazah terakhir Strata B Teknik Mesin. Sebelum bekerja di darat, saya dulu berlayar di perusahaan Singapura selama kurang lebih 10 tahun. Setelah itu tahun 1998 saya putuskan buat bekerja di darat. Memang tidak gampang awalnya buat bekerja di darat karena adanya perbedaan yang signifikan. Awal saya bekerja di darat di perusahaan petrochemical yang bernama Chandra Asri sebagai loading master. Pekerja itu sebenarnya sangat berbeda dengan jurusan saya ambil pas waktu saya kuliah dulu. Karena saya orang mesin, berubah haluan ke loading master. Sebenarnya itu jobnya orang nautika. Ya, sampai teman-teman bilang, kok bisa? Ya bisa aja lah, saya bilang. Tetapi buat saya pribadi, yang namanya kesempatan nggak datang 2 kali. Dan saya diterima kerjaan tersebut sambil saya mempelajari apa saja job description-nya seorang loading master. Beriring dengan waktu, saya bisa survive di Chandra Asri sebagai loading master selama kurang lebih sekitar 8 tahun. Dan selama di sana juga saya banyak mengikuti course ataupun seperti training yang untuk menambah wawasan saya, seperti shipping business, HAZOP, ASPS Code, dan lain-lain. Selama saya bekerja di sana, memang saya lihat orang pada eksodus ke Middle East. Ada apa ini? Wah, saya kok nggak ada kesempatan. Saya lihat-lihat orang ngapain ke Middle East. One day, saya lihat ada job untuk orang marine. Saya coba melamar, masukin CV. Alhamdulillah saya diterima. Di perusahaan ADNOC, yang dulu namanya Gasco, yang sekarang namanya ADNOC Gas Processing. Alhamdulillah saya keterima. Memang pada saat itu saya melamar sebagai Marine Supervisor. Tapi saat itu saya tidak diberi kesempatan untuk langsung menjadi Marine Supervisor. Dia bilang, kamu datang aja dulu ke sana, training 3 bulan, setelah itu kita akan transfer ke Marine. Alhamdulillah mereka janji mereka tepat. Saya dapat job itu sebagai Marine Shipping Officer pada awalnya. Dan sekarang alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi senior
shipping officer. Oke, oh terima kasih nih Pak Ivan ceritanya. Lumayan juga perjalanan dari kapal hingga turun ke darat ini. Kalau boleh kita tahu, ketika pertama kali ada chance untuk bekerja di ADNOC ini, itu bagaimana prosesnya? Apakah ada rekrutmen campaign atau bagaimana sehingga Pak Ivan bisa apply dan interview dan lolos? Pada saat itu saya lihat kesempatan itu di salah satu surat kabar Kompas waktu saat itu. Saya ngelamar masukin CV, saya dipanggil. Jadi mereka sendiri yang langsung datang, mereka tim dari HR-nya sama staff-staff mereka datang ke Indonesia. Waktu itu saya di Ritz-Carlton Hotel interview. Jadi mereka sendiri yang langsung menginterview saya, baik dalam dalam pekerjaan saya dan semua yang mereka janjikan saat itu. Jadi perusahaan di UAE datang ke Jakarta dan membuat rekrutmen campaign di Hotel Ritz-Carlton waktu itu, ya. Benar. Jadi setelah itu dia akan invite orang-orang yang telah di shortlisted dari CV dan diundang untuk interview face to face. Baru nanti yang lulus akan diundang ke Abu Dhabi. Adakah begitu, Pak Ivan? Ya, begitu. Kita langsung ditawarin sementara kita sign kontrak gitu, kayak seperti perjanjian sementara. Jadi siapa yang mereka anggap lolos, kita langsung nandain kontrak di sana saat itu. Ketika selesai di interview face to face, ditawarin kontrak kerja sementara, dan setelah beberapa bulan bisa jadi diundang ke Ruwais ya, lokasi kerja? Enggak, langsung kita ke Abu Dhabi dulu. Oh, Abu Dhabi, oke. Jadi Abu Dhabi, nggak salah itu kita 10 Maret 2007 itu. Jadi kita diadakan ini lagi, medical check up lagi ulang. Banyak suka dukanya, teman-teman juga ada yang dipulangkan lagi, banyak yang banyak suka dukanya, sehingga kita akhirnya dikirim ke 3 lokasi. Ada yang di Ruwais, ada yang di Habshan, ada yang di Ashab, nggak salah. 3 lokasi kita waktu itu, saat itu ya, orang-orang Indonesia. Nggak salah kita total semua tahun 2007 itu sekitar 80 orang semuanya. Oke. Jadi itu kerjaannya apa-apa aja itu, ya, Pak Ivan, sebagai senior shipping officer ini? Basicnya memang kita berhubungan dengan kapal lagi, ujung-ujungnya kapal lagi. Jadi kita membuat tentative schedule untuk kapal-kapal yang datang ke GASCO. Ya, itu semua link dengan marketing, ADNOC, semua lifting program dari mereka. Kita tinggal memfollow up aja lagi dengan agen-agen yang ditunjuk oleh owner kapal. Di samping itu kita yang penting sekali kita masalah fasilitas kapal dengan fasilitas darat itu harus kita benar-benar link, matching, semuanya harus kita persiapkan sebelum kapal benar-benar sandar dan loading. Di samping itu bukan itu aja, kita mempersiapkan tangki juga dari kita. Semua kapal-kapal yang akan rencana loading di tempat kita itu, kita yang menentukan tangkinya, berapa yang harus di loading, dan kita persiapkan semuanya. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, Mas Balan juga kita lakukan di perusahaan kita, di Marine juga. Oke. Kalau boleh saya tanya nih, Pak Ivan, perbandingan ketika kerja di kapal dan ketika turun ke darat, itu challenging-nya ataupun perbedaan yang sangat signifikan dan tantangannya itu di mana? Memang sih,
banyak perbedaan. Kalau di kapal kan kita memang seperti kita job misalnya saya sebagai second engineer on board. Ya, kita yang semuanya yang menentukan kan kita sendiri. Tapi kalau di darat banyak perbedaan, banyak kompetitor yang bukan saya sendiri aja sebagai officer, ada teman-teman lain, baik dari lokal, baik dari negara lain, banyak kompetitor yang kita hadapi. Sehingga alhamdulillah karena kebetulan saya basicnya dari Marine, itu aja nilai plus saya. Jadi mereka tanda kutip agak segan sama saya. Oke, berarti bisa dibilang dengan background sebagai pelaut ataupun juga sekolah dengan mempunyai sertifikasi di perwira pelayaran niaga itu penting juga ya. Itu diperhatikan dan sangat diperhitungkan. Untuk pertanyaan ini, Pak Ivan, setelah kerja di ADNOC itu bisa di-share kira-kira roughly itu apa aja kira-kira benefits dan fasilitas-fasilitasnya yang diberikan. Mungkin ini juga sebagai perbandingan bagi mereka-mereka yang masih kerja di kapal selalu mengatakan, wah kerja di kapal kan gajinya besar, bagaimana saya turun ke darat nanti gajinya kecil. Nah ini yang perlu dikasih tahu juga nih bahwa kerja di darat, apalagi di luar negeri, itu sebenarnya nggak kalah jauh. Coba bagaimana kira-kira Pak Ivan, apa aja nih benefit-benefitnya sehingga bisa memotivasi orang-orang yang di kapal untuk turun ke darat? Memang benar, kalau soal gaji, saat itu saya awal ke darat memang sangat signifikan perbedaannya. Tapi ya, alhamdulillah survive semuanya pelan-pelan. Dan mungkin itu suatu keberuntungan saya ke sini. Setelah saya ke sini, nggak beda jauh gajinya dengan yang di kapal, dengan segala fasilitas seperti education untuk anak-anak kita, kesehatan, semua di-cover melalui asuransi. Ya, otomatis kalau kita cuti, kita dapat transport dari perusahaan semuanya, dan lumayan allowance lainnya. Oke. Jadi bisa saya bilang rumah disiapin kan, Pak Ivan? Rumah udah pasti udah pasti dari perusahaan semuanya. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi Pak Ivan tinggal di sana dengan family, Kak? Ya. Saya kebetulan memang family status. Jadi anak saya di sini, keluarga saya di sini. Oke. Sekarang saya akan bertanya sedikit agak lari dari pekerjaan, ya, yaitu bagaimana kira-kira hidup di Middle East, apalagi di UAE misalnya. Mungkin bisa di-share, beberapa orang mungkin berpikir Middle East itu kurang aman atau bagaimana. Jadi saya langsung ingin tanya dari narasumbernya yang sudah lama nih tinggal di UAE, bagaimana kira-kira keamanan negeri ini, di mana Pak Ivan tinggal? Untuk keamanan sudah memang tidak bisa diragukan lagi, paling aman di sini. Saya merasa tenang di sini, meninggalkan keluarga juga dalam pekerjaan. Jadi kalau keamanan di sini sudah bisa diragukan lagi. Ya, itu juga saya yakin termasuk juga dengan kehidupan beragamanya ya. Jadi tidak ada masalah yang berhubungan dengan agama apapun. Kita bisa dibilang dipersilahkan untuk melakukan kegiatan agama sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Ya, di sini sangat toleransi untuk beragama baik Muslim maupun non-Muslim. Jadi mereka respect dan toleransi di sini untuk beragama. Oke, itu salah satu yang sangat kita inginkan yang terjadi di seluruh dunia. Oke, satu lagi pertanyaan ini yang terakhir, Pak Ivan. Apa kira-kira motivasi yang bisa diberikan Pak Ivan kepada mereka-mereka? Oh, sebelumnya saya ingin bertanya motivasi Pak Ivan ketika turun ke darat itu apa pertama kali? Apa yang memotivasi Pak Ivan? Sebenarnya dari awal saya kuliah sudah ada angan-angan mau ke darat.
Oke. Jadi memang sudah dari awal makanya saya ambil jurusan teknik itu memang sudah ada rencana untuk saya banting setir. Oke. Jadi alhamdulillah saya dapat. Jadi ya kira-kira begitulah. Jadi saya bilang Pak Ivan punya motivasi itu ketika join di AIP waktu itu adalah emang ingin sebentar saja nih kerja di kapal dan turun ke darat ya. Berarti sama dengan saya. Ya. Saya juga dulu masuk ke AIP PLAP ya begitu juga. Inginnya keliling 5 benua selesai sudah turun ke darat. Itu cita-cita saya. Oke. Iya, saya begitu juga. Cuma saya agak terlambat. Tapi ya tidak ada kata terlambat. Alhamdulillah. Cita-citanya tercapai. Ya. Kemudian motivasi ataupun juga saran-saran dan tips kepada mereka-mereka yang masih aktif di kapal untuk turun ke darat itu bisa diberikan nggak, Pak Ivan? Apa aja kira-kira berdasarkan pengalaman pribadi Pak Ivan, apa aja yang bisa diberikan kepada mereka, tips or trick yang bisa diberikan kepada mereka agar mereka bisa turun ke darat? Menurut saya, pengalaman saya selama ini, seharusnya memang sih berat. Kalau pelaut itu kalau turun ke darat memang berat. Terutama masalah gaji atau income. Memang berbeda jauh. Tapi saya ingin berpesan kepada teman-teman yang ada keinginan ke darat, jangan takut. Karena di darat itu kita harus belajar untuk menata ulang masalah keuangan kita. Jadi jangan takut. Alhamdulillah, insya Allah semua akan fine. Dengan berjalannya waktu, kita mendapat pengalaman. Insya Allah, jangan takut untuk ke darat, gitu aja pesan saya. Oke, Pak Ivan, terima kasih nih atas bincang-bincangnya dan juga informasi-informasi yang diberikan. Semoga kedepannya kita bisa terus mengembangkan keprofesionalitasan para pelaut-pelaut kita, apalagi mereka yang ingin turun ke darat, agar bisa juga merambah luar negeri, bukan hanya di Indonesia, sehingga bendera merah putih makin berkibar. Terima kasih Pak Ivan, dan sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Salam perwira dan para profesional muda Indonesia. Thank you for watching. Please subscribe, click the bell, like, comment, and share. See you again.